Pemain di Liga Champions back-bayangan Manchester United kini kembali cedera. Eric Bailly dikabarkan harus menepi karena mengalami cedera setelah mengalami kekalahan di Liga Champions bersama Marseille. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami oleh Eric Bailly masih belum diklarifikasi, sehingga tidak diketahui berapa lama dirinya bakal absen dari pertandingan. Cedera yang dialami oleh bek Pantai Gading tersebut membuat dirinya kini kembali mengulangi kisah lama. Lucas Hernandez jadi tumbal kemenangan Bayern Munchen atas Barcelona. Lucas Hernandez tampil luar biasa saat bermain bersama Bayern Munchen dalam kemenangan 2-0 atas Barcelona. Namun sayangnya pada laga tersebut Lucas Hernandez harus mengakhiri pertandingan dengan kondisi cedera. Ia diketahui meninggalkan lapangan dengan meringis kesakitan sembari memegangi pangkal pahanya. Berdasarkan laporan terbaru diketahui bahwa Hernandez menderita cedera aduktor yang membuatnya akan absen selama beberapa minggu ke depan. Liga Inggris tunda laga antara Arsenal versus Manchester City. Pertandingan Liga Eropa antara Arsenal dan PSV kini resmi ditunda akibat dari minimnya ketersediaan pihak kepolisian yang dapat mengamankan pertandingan. Berdasarkan pengumuman dari Liga Inggris, penundaan pertandingan Liga Eropa tersebut membuat pertemuan antara Arsenal versus Manchester City kini ditunda. Laga tersebut seharusnya diadakan pada Kamis dini hari, dan waktu laga tersebut kemudian akan digunakan untuk mengadakan pertandingan antara PSV melawan Arsenal. Pihak Liga Inggris akan mengumumkan jadwal yang baru dari pertandingan antara Arsenal versus Manchester City tersebut. Jurgen Klopp lawan Napoli adalah penampilan Liverpool terburuk bersama saya. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp menyebut kekalahan melawan Napoli 1-4 pada pekan yang lalu adalah penampilan terburuk dari semenjak ia menjadi pelatih. Kini Klopp meminta Liverpool bangkit dari kekalahan tersebut. Klopp pernah mendapatkan kekalahan telak di masa yang lalu. Tentu yang paling diingat adalah kekalahan 2-7 atas Aston Villa. Namun Klopp mengatakan melawan Napoli adalah jauh lebih buruk. Arsene Wenger yakin Arsenal bisa bersaing untuk meraih gelar Liga Inggris. Ex-pelatih Arsenal yakni Arsene Wenger sangat terkesan dengan penampilan mantan timnya sejauh ini. The Gunners baru saja kalah dari Manchester United, namun mereka masih berada di puncak klasemen setelah melalui start yang luar biasa. Arsenal diyakini musim ini hanya mengincar 4 besar, namun mantan arsitek Arsenal tersebut merasa mereka bisa bertarung untuk meraih juara Liga Inggris. Erik ten Hag beberkan cedera Marcus Rashford. Marcus Rashford tidak bisa membela Manchester United dalam duel tandang ke markas Sheriff Tiraspol. Penyerang Inggris tersebut terpaksa menepi karena cedera. Winger Inggris ini absen karena cedera dan masih menjalani proses pemulihan. Ten Hag tidak akan memaksa, tetapi kemungkinan Rashford tidak absen terlalu lama. Saya kira tidak akan absen terlalu lama, tetapi saya tidak bisa memastikan. Kondisinya tidak begitu buruk dan kami berharap dia bisa segera kembali, ujar dari sang pelatih Erik ten Hag. Jika ke Chelsea, Luis Campos akan diberi uang belanja melimpah. Baru-baru ini Chelsea dikabarkan sudah mendapatkan satu nama yang dijadikan kandidat pengganti dari Marina Granovskaya. Sosok yang mereka incar adalah Football Advisor PSG yakni Luis Campos. Ini Les Paris yang mengabarkan bahwa ada kabar baru soal usaha Chelsea untuk merayu Luis Campos. Kabarnya Todd Boehly siap memberikan uang belanja melimpah bagi Luis Campos jika ia bersedia bekerja di Stamford Bridge. Kabarnya Campos akan diberi uang belanja sebesar 260 juta pound atau sekitar 4,4 triliun rupiah. Laporan itu juga menyebut Campos akan diberi gaji besar pula, jumlahnya sebesar 7 juta pound sterling. Juventus kalah di Liga Champions. Terbaru, Juve takluk di hadapan pendukungnya sendiri ketika mereka meladeni Benfica dalam duel matchday kedua grup H Liga Champions. Diketahui Bianconeri menyerah dengan skor akhir 1-2. Sempat unggul cepat lewat gol dari Arkadiusz Milik di menit awal, namun sayangnya mereka memberi ruang bagi Benfica untuk membalikkan kedudukan melalui gol dari Joao Mario dan juga David Neres. Kekalahan ini seolah-olah menegaskan bahwa Juventus memang sedang tidak baik-baik saja sejak awal musim kali ini. Allegri kini dianggap tanggung jawab, taktiknya sudah usang dan tidak bisa memaksimalkan potensi dari pemain. Allegri segera dipecat usai Juventus kalah dari Benfica.
Pekerjaan Massimiliano Allegri di Juventus kembali dipertaruhkan. Allegri yang dipecat oleh klub 3 tahun silam kembali sebagai pelatih Juventus pada tahun yang lalu, tetapi timnya mungkin akan tersingkir lebih awal dari Liga Champions setelah mereka kalah 1-2 di kandang dari Benfica. Kabarkan manajemen dari Sinyonya Tua akan melakukan pertemuan guna membahas performa Juventus yang jeblok di awal musim kali ini. Bukan tidak mungkin Allegri bakal dipecat usai serangkaian hasil minus Juventus di kompetisi domestik maupun di kompetisi Eropa. Madrid, PSG, dan Napoli petik angka sempurna. Real Madrid melanjutkan tren positif mereka usai mengalahkan RB Leipzig dengan skor identik 2-0 pada lanjutan pekan kedua dari grup F. Kedua gol Merengues pada kali ini diciptakan pada interval kedua melalui dua gelandang mereka yakni Federico Valverde dan juga Marco Asensio. Sebanding dengan Real Madrid, PSG juga sukses menjaga marwah mereka setelah melipas klub asal Israel yakni Maccabi Haifa 3-1. Ketiga bintang PSG yakni Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Neymar Junior bergantian mencatatkan namanya di papan skor untuk Les Parisiens. Dan kini untuk sementara PSG menduduki kursi pertama meraup 6 poin sama dengan milik Benfica di pos yang kedua, yang partai lain juga menang atas Juventus. Di sisi lain, tim Italia Napoli memastikan sebagai pesaing berat di grup A usai mencukur Glasgow Rangers 3 gol tanpa balas. Gol Napoli diciptakan oleh Matteo Politano, Giacomo Raspadori, dan juga Tanguy Ndombele. Capaian tiga angka ini membawa Partenope menduduki peringkat pertama dengan nilai 6 poin atau unggul 3 poin dari Liverpool yang berada di urutan yang kedua. AC Milan juga memetik kemenangan. AC Milan sukses memetik kemenangan 3-1 atas Dinamo Zagreb dalam laga MSD 2 Liga Champions di San Siro. 3 gol kemenangan Milan masing-masing diciptakan oleh Oliver Giroud, Alexis Samuels, dan juga Tommaso Pobega. Sementara itu Dinamo Zagreb sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Mislav Orsic. Berkat hasil ini AC Milan untuk sementara berhak memuncaki klasemen grup E dengan raihan 4 poin. Sedangkan Dinamo Zagreb sendiri menempati peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Grampol terkecewa, Chelsea bermain seri. Chelsea menjamu RB Salzburg dalam laga matchday kedua grup E Liga Champions. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea menciptakan gol pertama dalam pertandingan ini melalui Raheem Sterling pada menit ke-48. Sayangnya kedudukan tidak bertahan lama usai sang tamu menyamakan kedudukan di menit ke-75. Chelsea saat ini terdampar di klasemen grup E dengan baru mengoleksi 1 angka dari 1 kali seri dan 1 kali kalah. Mereka tertinggal 3 poin dari AC Milan yang memimpin klasemen. Pelatih baru Chelsea yakni Graham Potter mengaku ia dan timnya kecewa dengan hasil seri tersebut. Menurutnya para pemain tersebut sudah memberikan penampilan maksimal namun hasilnya tidak sempurna. Messi pecahkan sejumlah rekor yang baru. Lionel Messi mencetakkan sejumlah rekor baru di Liga Champions saat PSG berhadapan dengan Maccabi Haifa di matchday kedua grup H Liga Champions. Dilansir dari laman UEFA, bintang Argentina tersebut mencetakkan 1 gol dalam pertandingan itu. Gol itu membuat Messi mencetakkan banyak rekor di kompetisi Liga Champions. Maccabi Haifa menjadi klub ke-39 yang dilawan oleh pemain berusia 35 tahun tersebut dalam kompetisi format Liga Champions. Dan jumlah itu lebih dari pemain yang lain atau banyak unggul dari Cristiano Ronaldo yang telah mencetakkan gol melawan 38 klub berbeda di ajang Liga Champions. Guardiola terkesan dengan kemampuan comeback dari Manchester City. Juru taktik Manchester City yakni Pep Guardiola dibuat terkesan dengan kemampuan baru dari Manchester City untuk bisa mendapatkan poin setelah tertinggal. Ia mengungkapkan di tahun-tahun pertama kedatangannya ke Etihad, Man City kerap kehilangan poin setelah tertinggal terlebih dahulu. Manchester City sudah banyak diuji di musim ini. The Citizen tertinggal 1-3 dari Newcastle United sebelum berhasil bangkit kemudian kembali menjadi 3-3 dan juga harus bangkit dari ketinggalan 2 gol untuk bisa mengalahkan Crystal Palace. Hal yang sama terjadi saat berhadapan dengan Borussia Dortmund. Sempat tertinggal 1-0, The Citizen kemudian membalas 2-1 di ajang Liga Champions pada matchday yang kedua. Resmi James Rodriguez gabung dengan Olympiakos. Mantan gelandang Real Madrid dan Everton yakni James Rodriguez kini resmi bergabung dengan klub raksasa Yunani yakni Olympiakos. James membela klub asal Qatar yakni Al Rayyan
sejak meninggalkan Everton pada September 2021 yang lalu, tetapi kemudian ia kepincut untuk kembali berkarir di Eropa. Bintang timnas Kolombia tersebut berstatus sebagai pemain pinjaman di Olympiakos untuk musim kali ini, dan juara bertahan Liga Super Yunani tersebut sepakat membayar 50% dari gaji sang gelandang yang bernilai 6 juta euro per musimnya itu. Di Olympiakos, Sampes akan bertemu kembali dengan mantan rekan timnya di Real Madrid, yakni Marcelo. Romelu Lukaku berpeluang kembali ke Chelsea setelah Thomas Tuchel dipecat. Giuseppe Marotta selaku direktur dari Nerazzurri mulai memberikan sinyal apabila Lukaku kemungkinan besar akan kembali ke Stamford Bridge di akhir musim mendatang. Kini nasib Lukaku sepertinya bisa mengalami perubahan setelah diketahui Tuchel sudah ditebak dari kursi kepelatihan Chelsea dan digantikan oleh Graham Potter. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.